lagi bersama saya Ricky Nelson di Ricky Nelson Coaching. Oke, sore ini saya ada tamu spesial nih. Tamu spesial kalau teman-teman sering lihat di Instagramnya Sulut United, ada seorang wanita yang luar biasa cantiknya. Oke, dan sekarang saya berada di Stadion Kelabat nih. Jadi sore ini saya dapat kesempatan mewawancarai, berbincang-bincang ya, dengan salah seorang ikon dari Sulut United. Sebelah kiri saya, namanya siapa nih? Hai, saya Shalomita Karen, biasa dipanggil Gasya Karen. Oke. Gasya, kita panggilnya sekarang, kita wawancara Gasya seperti apa, kok bisa Gasya ini ada di Sulut United nih. Gas, sekarang umur berapa sekarang Gasya? Sekarang 21 tahun, Coach. Wow, 21 tahun, udah punya pacar? Udah. Oh, udah punya pacar, tapi belum nikah sih, belum dong. Jadi masih bisa, apa namanya, janur kuning, masih bisa lurus, bukan melengkung lagi, lurus gitu. Oke, Gasya, Gasya ini kan orang terkenal sekarang dengan karena beberapa kali Gasya muncul di Instagram dari Sulut United. Sebenarnya Gasya ini posisi di Sulut ini sebagai apa? Kerjanya sih. Oh, kerjanya tuh dari awal direkrut sebenarnya masuknya di finance gitu, Coach. Oh, finance, oke. Terus habis itu kita akhirnya ngerjainnya banyak, bukan cuma di finance tapi di sisi marketing, di pokoknya masih ngerjain banyak gitu lah, Coach. Karena terus habis itu akhirnya pas masuk di marketing banyak kenalan-kenalan gitu. Jadi akhirnya ya udah kamu di marketing aja gitu. Oh, oke. Nah, terus yang pertama kali cerita apa sih? Pertama kali bisa masuk Sulut, siapa yang ngajak kah? Atau adegan seperti apakah? Ada momentum apa sih kok bisa masuk Sulut United? Jadi waktu itu kan punya teman-teman Anggar. Teman-teman Anggar ini yang udah senior aku waktu itu, Coach. Jadi mereka itu pas udah kan kalau di Anggar, kalau di daerah provinsi kita ini, siapa tuh yang banyak prestasi pasti dia jadi ada punya apa ya? Punya apa namanya yang untuk masuk di PNS gitu, Coach, di Dispora bisa provinsi. Jadi iya, karena mereka tuh udah banyak sumbang prestasi buat provinsi kita. Sulut, Sulut. Jadi waktu itu pas pertama kali Sulut United masuk ke sini, itu dibantu sama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Jadi dari Dinas Pemprov, Dinas Dispora. Habis itu di Dispora ini pegawai mereka digerakin semua, bantu-bantulah mereka. Ada yang jaga di gate masuk, ada ini untuk pertandingan lah ya? Iya, untuk pertandingan semua. Habis itu ada yang di loket depan stadion. Loket depan stadion, ya. Terus? Kebetulan kan saya sekarang masih kuliah. Sekarang ini? Iya. Atau waktu kuliah. Kemarin? Sampai sekarang sih. Oh, masih kuliah, dari rekrut sampai sekarang. Sudah semester berapa? Kuliah. Sekarang semester akhir, Coach. 7 apa 10? 8. Oh. 10, pikir lama banget. Terus? Akhirnya pas dipanggil lah waktu itu kan mata kuliahnya udah sedikit, jadi nggak sibuk-sibuk banget di kampus. Tinggal dikit lah ya. Tinggal dikit. Pas masuk, ya udah join yuk bareng kita gitu. Ada salah satu senior Anggar yang bilang, kita cuma dijaga jual tiket doang, terus kamu dapat fee segini. Terus aku, oh ya udah kan di rumah juga nggak ngapa-ngapain waktu itu. Dipanggil lah kita, terus masuk jualan tiket. Wah, itu pertama kali jualan tiket Sulut United yang orangnya berburu tiket banget gitu, Coach. Itu pertama kali pertama lawan bareng Mitra Kukar. Iya. Terus aku lihat di situ antusias orang nonton bola. Wah, seru banget, Coach. Terus jualan di situ panas banget pasti karena itu udaranya nggak ada ya. Karena ketutup sama orang-orang semua gitu. Betul. Habis itu masuk selesai, aku nggak nonton di dalam karena kan di luar. Pas masuk selesai jual tiket, di sini palingan udah menit terakhir gitu, Coach, bisa lihat. Cuman ngintip sebentar. Habis itu masuk ngitung uang, ngitung uang sama vendornya Sulut United yang waktu itu handle tiket. Nah, sambil ngitung aku inisiatif bantuin ngitung uang dari vendor gitu. Bantuin dan akhirnya setelah pertandingan keberapa lagi aku dipanggil bukan sama teman Anggar lagi, tapi sama vendor ini. Jadi waktu itu Dispora udah nggak bareng kita lagi, udah nggak bareng Sulut United lagi waktu itu handle tiket. Jadi langsung dari vendor dia minta aku bantuin cari orang baru, rekrut baru. Jadi katanya aku jadi supervisor tiketnya gitu. Berarti dari
teman-teman Anggar, lalu apa namanya, Gasya jadi di loket, ya kan, tiketing, lalu tiketing ketemu sama vendornya Sulu United, terus diajak jadi kerja gitu, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah sekarang Gasya sendiri waktu pertama kali diajak tiketing di sebuah pertandingan sepak bola itu anggapannya seperti apa? Maksudnya tahu nggak sih main bola dulu? Dulunya nggak tahu, nggak tahu apa sama sekali nggak tahu bola, apalagi Liga Indonesia. Iya nggak tahu sama sekali ya. Apalagi basicnya aku dari ikut-ikutan yang kayak kemarin-kemarin itu coach. Jadi nggak tahu sama sekali basic bola Indonesia. Jadi pas datang ke sini, wah ternyata seseru ini ya Liga Indonesia. Tapi oke, kan gitu Gasya udah lihat sepak bola ini kan banyak dimainkan oleh para pria lah. Beda kalau dia ini kan Anggar sebenarnya. Nanti kita bahas sedikit soal Anggar setelah ini. Nah, bagaimana pendapat kamu atau mungkin orang ngomong, kamu di bola kan banyak cowok istilahnya, banyak laki-laki lah dia gitu. Itu menahan godaan atau menahan kata-kata orang seperti itu gimana kamu? Ada nggak sih ngomong kayak gitu? Nah, kalau itu coach, sebenarnya aku sih karena basicnya Anggar kan olahraga. Dulu aku pernah ikut di PPLP, itu kayak PPLP Provinsi Sulawesi Utara. Di situ asramanya ada perempuan, ada laki-laki lah ya. Terus abis itu di situ kita satu bus atau apa gabung semua latihan kan kita juga gabung sama yang laki-laki kalau Anggar. Jadi kalau deket sama laki-laki itu aku udah biasa karena pikirnya di situ diolahraga semua kalau sama laki-laki positif dong coach. Kita ngelakuin apa teknik apa segala ya. Pas datang ke sini aku berbaur dengan pemain semua, dengan orang-orang kantor, manajemen semua. Aku ngerasa udah nggak asing lagi coach. Kalau bicara soal omongan orang, itu kayaknya orang udah aware, dia udah biasa olahraga, berarti kayak gitu sih. Kalau keluarga, dukung apa enggak? Keluarga atau dukung. Agak ini sedikit agak marah gitu. Enggak sih, enggak ya? Syukur keluarga dukung. Oke. Nah, sekarang kita ke Anggar dulu sebelum ke sepak bola. Ini tadi video sebelum kita ngobrol ini Gasya mempraktekkan sedikit beberapa gerakan. Itu gerakan apa, Gas? Oh, yang tadi itu gerakan maju mundur, step-step biasa sama serang. Oh, tackling ya? Tackling, iya. Jadi sebenarnya di Anggar ini juga ada 3 momen dong kalau saya boleh bilang. 3 momen. Misalnya kalau sepak bola ya, ada kita bicara menyerang, ada bertahan, sama ada transisi namanya itu. Oh, transisi. Transisi itu antara menyerang dan bertahan. Nah, kalau Anggar apakah ada sama seperti itu? Misalnya kamu kamu bilang ini nyerangnya kayak gini. Oh iya. Kalau bertahannya gimana? Oh, kalau bertahan biasa ya coach, nangkis itu kita gitu ya? pas nangkis kan masing-masing pegang alat. Oke. Nah, kalau di bertahan atau transisi kayaknya ya coach. Ya. Jadi ada kan kamu kan begitu dia nyerang, kamu nyerang, dia nyerang balik, kamu harus defend kan, kamu harus bertahan. Terus kamu nyerang balik dong. Nah, itu namanya transisi kan gitu. Berarti kurang lebih momentumnya sama ya. Kurang lebih seperti itu coach. Nah, sekarang alat-alat apa aja dimiliki yang harus punya oleh seorang pemain Anggar? Kalau aku sendiri sih nah, ini apa namanya nih? Kalau ini alatnya namanya alat dehen coach. Dehen. Jadi ada dehen 3. Apa dehen? Dehen. Iya, ada 3. Ada 3 alat. Yang pertama itu floret, dehen, terus yang satu sabel. Beda-bedanya apa? Floret apa floret? Bedanya kalau floret itu ini namanya kom. Jadi kom itu kalau di floret lebih kecil daripada ini. Oh. Dia lebih kecil. Kegunaannya kalau kom yang kalau gede kayak ini alatnya cuma bisa masuk dari atas kepala sampai ujung kaki. Itu dia memang bisa kategori kelasnya kali ya? Iya, kategori kelas sesuai alatnya. Dia komnya lebih kecil. Kalau yang floret itu dia cuma bisa dari bahu badan, kita sampai di pinggang. Pinggang. Berarti kaki nggak bisa? Kaki nggak bisa. Kalau apa lebih pendek kaki ininya? Sama, panjangnya sama, panjang. lebih sama. Tapi kalau dia ketusuk di tempat lain, lampunya nyala merah. Oh, merah. Iya, nggak nyala ya? Nggak nyala biasanya. Tapi kalau masuk itu hijau, biasa masuk. Iya. Nah, habis itu ada juga yang sabel. Kalau sabel itu komnya lebih ke nggak kayak gini, dia nggak bulat, tapi dia agak panjang ke bawah. Coach. Oh ya, agak ada pelindung ada ya? Pelindung di sini tapi tipis. Nah, itu namanya sabel. Sabel, oke. Kalau sabel itu dia posisi masuknya poin itu dari atas kepala sampai pinggang, tangan bisa. Tadi kan floret tangan nggak bisa, kaki enggak. Kalau yang dehen ini semua badan? Semua badan. Oh. Nah, kamu banyak main kelas di dehen ini? Dehen ini coach. Oh, oke. Jadi kita itu kalau di Anggar latihan biasa itu sama semua latihan biasa. Nanti mulai udah berapa bulan latihan, udah tahu latihan dasar, baru nih pelatih tentuin kamu maunya di kelas mana gitu. Oke. Nah, prestasi tertinggi kamu dengan Anggar? Belum ada. Nggak apa-apa, pengalaman kan gitu ya. Oke, selain dia dehen, artinya alatnya apa namanya sih tadi? Dehen. Nggak, ya bahasanya aja.
Apa ini? Apa sih namanya sih? Oh ini. Nggak, maksudnya ini kayak Zoro gitu kan? Oh iya. Ya banyak sih teman-teman yang bilang kamu mainnya kayak Zoro ya. Wah, Zoro. Oke, jadi dia ininya apa namanya sih? Pedangnya lah bahasanya ya, iya. pedangnya. Oke. Kepalanya itu apa tuh? Helmnya? Nah, kalau ini namanya masker, Coach. Oh, masker. Iya, jadi katanya sekarang kalau main Anggar itu nggak perlu protokol COVID. Oh, karena pakai masker. Udah pakai handskun, pakai masker, pakai Semua. semua full atribut kita. Terus ini, kalau yang dehen itu kena sini bisa nyala juga? Bisa. Kalau yang floret yang nggak bisa. Kalau sabel bisa juga. Oke. Lalu prinsip apa sih dari Anggar tuh? Prinsip-prinsipnya seperti apa kalau dalam bertanding? Misalnya pelatih harus tahu kamu harus gini. Yang masih kamu ingat apa? Ya, teknik ya pasti. Oh, biasanya sih kita harus pinter-pinter tuh, Coach. Baca cara lawan kita gitu. Kayak bola ya, Coach ya. Betul. Jadi kalau semisal gaya lawan juga kita harus tahu, atau kita mancing gitu biar lawan, kita lawan ini udah tahu gerakan kita kayak gini nih. Kayaknya dia bakal masuk ke aku kayak gini gitu. Jadi contohnya kalau alat ini yang aku pegang kan, ini biasanya kegunaannya bukan cuma nusuk, Coach, tapi nangkis juga. Bisa nangkis juga. Iya. Jadi kalau desainnya nangkis kan? Iya. Jadi kalau semisal nanti aku kayak alat kita kan pasti ketemu nih di depan. Kita ada jarak sekitar 1,5 meter, nggak bisa, 1,5 meter dari pas mulai. Pas mulai nih, aku coba mancing dia kayak gini, mukul-mukul. Pas mukul kayak gini, otomatis biasanya anak Anggar itu kalau dia bakal mukul balik, nangkis balik, karena buat apa ya, buat pertahanan dia gitu loh, Coach. Pas dia mau mukul balik kayak gini, nah aku langsung pinter-pinter nih nangkis gitu. Nangkis itu ada tangkisan 6 atau tangkisan beberapa berapa, teknik lah beberapa teknik yang diajarkan, dipakai lah itu. Jadi itu teknik defense-nya lah ya. Habis nangkis kita ada momen kita bisa nyerang dia lagi dong. Ya, itu kalau sama sepak bola itu ada kita bertahan, kita ada transisi nyerang lagi, begitu dia lengah kita nyerang lagi. Tapi ada prinsip tadi yang bagus, dia bilang bahwa harus melihat lawannya seperti apa. Iya. Betul. Berarti kan kamu harus menganalisa dulu dong. Bener. Ini lawannya siapa nih gitu kan. Iya. Apa menganalisanya kamu lihat sebelum dia main atau memang gimana biasanya? Sebelum dia main juga itu penting, Coach. Oke, jadi kita lihat dulu lawan siapa, kita lihatin dia main seperti apa. Bener. Penting nggak sih kamu melihat stepnya dia? Itu penting nggak? Oh, penting, Coach. Itu bisa kita berhitung stepnya dia nggak? Stepnya juga penting, Coach. Karena kalau jarak, kalau kita nyerangnya pendek, itu nggak bakal sampai. Biasanya langsung keburu ditangkis sama lawan dulu. Apalagi kalau lawan kita yang lebih tinggi dari kita. Oh, kan karena kalau jangkauan kakinya lebih besar ya. Oke, gitu. betul. Berarti memang ada satu hal menarik yang saya dapat dari pelajaran atau olahraga Anggar ini. Setiap pemain secara individunya ternyata memang harus melakukan self analysis. Betul ya, self analysis tentang lawannya seperti apa dan apa yang harus dia lakukan. Betul ya. Berarti ini diajarin sejak umur berapa kamu self analysis ini? Pas dari mulai kan masih, kalau aku masuknya kelas 4 SD. Jadi sekitar sampai kelas 6 SD pas udah bisa pegang alat sih, Coach. Oh, awalnya nggak pegang alat? Awalnya nggak pegang alat, karena kita belajar step kuda-kuda dulu. Oh, ininya dulu ya. Paling penting kaki dulu gitu. Sama kayak bola, Coach. Sama ya, harus kuatin dulu kaki kita dulu. Ya karena ini kuda-kudanya ya kan, stepping-steppingnya ya. Iya. Berarti setelah itu mulai diajaran di kira-kira kelas 6 SD ya, atau kelas 1 SMP? Kelas 6 SD udah pegang alat, udah diajarin. Diajarin cara untuk bagaimana lihat lawan, bereaksi, terus kamu bereaksi seperti apa, gitu ya. Jadi ini penting sekali, bagus sekali pelajaran kita dapat dari Anggar, bahwa ada setiap pemain dia mempunyai self analysis, setiap pemain dia punya cara untuk melihat lawannya seperti apa. Kalau enggak, lawan akan nyerang kita. Nah, ini kalau kita bicara sepak bola, semua pemain harus bisa melihat lawannya siapa. Misalnya winger sama winger ya kan, center back sama striker, udah harus ada self analysis. Luar biasa. Oke, Gas, terakhir Gas, apa sih yang membuat kamu benar-benar sekarang kok jadi suka sepak bola? Jadi karena dasarnya ya, Coach, karena aku sebenarnya memang suka olahraga kali ya? Suka olahraga, bener. Terus tapi sepak bola ini apa yang menjadi menarik buat kamu sekarang? Sekarang setelah kamu lihat nih, ikut ini, apa sih yang jadi aku jadi suka sepak bola nih gitu. Walaupun main itu nomor 2 lah. Yang penting suka sama atmosfer sepak bola tuh apanya yang disukai? Karena sepak bola ini sekarang udah dijadiin industri gitu, Coach. Industri yang bonusnya itu bukan cuma menguntungkan bukan cuma mendatangkan profit. Sebentar, kalau industri kita minum dulu. Oh iya. Nah, ini karena industri nih. Minum udah haus kayak gitu.
ya le mineral. Iya, Ya, Coach. minum dulu. Cocok. Mantap nih, le mineral. Oke, terus Ini pakai pemain juga ya, Coach? sama. Industri karena gini, bola itu udah dijadiin sebuah industri juga ya, Coach. Yang mendatangkan bukan cuman profit, betul, tapi prestasi juga. Oh, gitu. oke. Jadi ya, sedangkan kita aja yang nonton, yang jadi perusahaan yang tanpa industri aja udah bagus, apalagi ini jalanin perusahaan industri yang ada prestasinya gitu. Oke. Jadi kamu jadi tertantang di bekerja, ada bisnis, terus ada sebuah kebanggaan gitu. Iya, benar. Oh, oke, luar biasa. Oke, saya pikir cukup ya kita ngobrol. Terima kasih banyak Gasya buat waktunya. Bisa cerita soal bagaimana pertama kali masuk sepak bola. Tapi ngomong-ngomong, punya pemain favorit nggak? Di Sepak bola ya? Oh, punya. Siapa? Lionel Messi. Lionel Messi, mantap. Untung Lionel Messi nggak jadi pindah ya. Iya. Nah, jadi itu cerita Gasya soal Anggar dan juga sepak bola. Semoga sekali lagi kalau Anda mau mengetahui Gasya seperti apa, bisa follow Instagramnya nih. Apa Instagramnya? Gasya Karen. Gasya Karen. @Gasya. @Gasya Karen. Oke. Ini asli Manado dong? Asli Manado dong. Asli Manado. Lahir di Manado. Lahir di Manado juga. Sulawesi Utara. Terima kasih telah menyaksikan Ricky Nelson Coaching. Semoga apa yang kami bicarakan bisa menjadi inspirasi untuk Anda semua. Selamat sore.